selama pandemi ini aku belajar lebih ikhlas sih, Dek. Karena apa ya? Di sini kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya konteksnya kita di rumah terus, bekerja pun juga di rumah. Jadi ikhlas menikmati semua proses pandemi ini kayak gitu. Jadi nggak berlarut-larut dalam kesedihan, tapi tetap berproses dan tetap terus semangat kayak gitu. Tetap menjalankan semua aktivitas seperti layaknya biasanya. Membuat capaian lebih tinggi dibandingkan bulan Ramadan tahun sebelumnya ya, karena ada waktu spare yang lebih banyak, jadi tidak perlu banyak aktivitas mobilisasi gitu, berpindah ke satu tempat yang lain. Jadi waktunya itu spare time-nya lebih banyak, jadi merancang tujuan atau capaian selama Ramadan itu lebih tinggi. Ramadan kali ini aku belajar untuk bisa mengatur waktu, bisa lebih disiplin kayak gitu, karena ya semuanya dikerjain di rumah kayak gitu. Jadi kayak ya waktunya sholat, waktunya istirahat, waktunya kerja, waktunya skripsi kayak gitu. Jadi lebih disiplin, lebih teratur, dan lebih tahu waktu gitu, mana yang harus dikerjakan dan mana waktu untuk istirahat itu sih. Jadi ya masa pandemi ini kebetulan bulan Ramadan juga, dimana masyarakat kita itu punya budaya ketika Ramadan biasanya kan kumpul-kumpul gitu kan. Namun sangat terasa di masa pandemi ini ya interaksi pun terbatas, mungkin berdasarkan juga teman-teman lainnya. Tapi ya pembelajaran utamanya adalah kita tetap menjaga pola interaksi gitu. Jangan sampai dengan adanya pandemi ini kita memutus interaksi dengan keluarga besar. Ya kita bisa memanfaatkan media-media yang ada gitu. Dan itu sangat-sangat terasa sih sekarang. Beda sih kalau interaksi atau silaturahmi secara langsung dengan keluarga maupun dengan sosial media itu beda. Tapi ya kita bisa belajar di situ, kita bisa belajar bahwa interaksi tetap bisa dilakukan meskipun adanya batas jarak di antara kita. Ya, sama kayak pola interaksi tadi, sebenarnya kita sedang masa-masa pengenalan kepada keluarga besar gitu, karena emang ini baru aja gitu, menyatu nih dua keluarga. Dimana di sini akhirnya kita saling mengenal juga lewat teknologi tadi yang benar-benar tidak bisa bertatap muka, dan juga untuk keluarga besar ini, keluarga inti, karena kita di rumah aja, itu akhirnya kita saling mengerti gitu, saling mengenal. Sebelumnya tuh terlihat biasa aja gitu, kayak aktivitas biasa, kayak orang-orang yang biasa saja, seakan kita udah mengenal. Tapi ternyata mereka punya hal-hal yang perlu diamati sebenarnya gitu. Jadi bukan cuma orang yang tinggal bersama kita di rumah gitu, tapi kita butuh mengamati mereka. Itu sih, jadi stay at home ini, tinggal di rumah aja itu adalah proses kita belajar juga mengenali keluarga kita seperti apa dan mengenali diri kita sendiri gitu melalui mereka. Itu sih. Ya mungkin campur aduk ya, karena ada sedihnya, ada challenging-nya juga, dan ada bersyukurnya juga pastinya. Kalau sedihnya itu ya mungkin karena pertama kali Idul Fitri nggak bareng keluarga, ya sepanjang hidup saya ini mungkin pertama kalinya. Sedih dalam artian ini tahun pertama juga Lebaran tanpa keluarga, tidak bersama keluarga. Ya sedih, dimana biasanya selalu bersama keluarga menuju 10 hari terakhir Lebaran, setelah Lebaran yang namanya makan bersama, kumpul dengan keluarga besar itu nggak ada. Tahun ini nggak ada, untuk bulan Ramadan tahun ini nggak ada Lebaran tahun ini. Ya sedih. Yang kedua, ada rasa senang dalam artian belajar hal baru. Senang menyambut Lebaran di tahun ini adalah kita menganggap orang-orang yang di sekitar kita sebagai keluarga kita. Jadi bagaimana membuat lingkungan kita ini nyaman untuk kita, dan terutama untuk saya sendiri, dan saya anggap sebagai keluarga gitu. Karena ya siapa lagi di sini nggak punya orang tua secara fisik, nggak ada ya. Kalau teleponan video call bisa, tapi secara fisik ya hanya orang-orang sekitar sini. Kayak saya contohnya adalah dengan bapak dan ibu kontrakan, atau mungkin dengan teman-teman RWA. Sedih nggak bisa ketemu keluarga, senang punya keluarga baru. Jujur awalnya itu sedih, soalnya kan sekarang aku nggak bisa pulang ya kan, terus nggak bisa kumpul sama
keluarga. Cuman perasaan itu harus segera ditepis karena itu hanya perasaan kayak gitu. Kalau dipikir lagi itu semua pasti ada hikmahnya kayak gitu. Jadi ya udahlah, disyukuri aja semua yang ada saat ini. Terus ya udah kayak gitu, nggak sedih lagi sekarang. Perasaannya menyambut Idul Fitri kali ini lumayan campur aduk ya, karena Idul Fitri kali ini nggak bisa pulang, nggak bisa mudik kayak gitu. Ya Idul Fitri jauh dari keluarga pasti rasanya sedih ada, tapi ya gimana itu buat kebaikan semuanya kayak gitu, karena memang biar saling menjaga kayak gitu ya. Tetap dimaknai seperti Idul Fitri lainnya, karena sekarang juga bisa pakai WA, juga bisa pakai Zoom atau yang sebagainya kayak gitu. Jadi ya campur aduk, tapi tetap berusaha untuk memaknainya, berusaha untuk memaknai Idul Fitri itu sebagai sebuah kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri kali ini yang sangat istimewa ini semakin membawa kita menuju kebaikan dan semakin mengenal diri kita, semakin lebih dekat dengan Sang Pencipta, dan bisa walaupun kita jauh dengan keluarga, kita tetap bisa menjalin silaturahim dengan lebih baik. Semoga Idul Fitri kali ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi teman-teman dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Ramadan kali ini juga menjadi milestone untuk teman-teman menjadi lebih baik di bulan-bulan selanjutnya.